Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua. Yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita selalu memuji Allah. Yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak ini. Oleh karena itu Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Seandainya engkau mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat tersebut. Maka yang dimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk selalu mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yaitu waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang dimana dengan nikmat kesehatan dan waktu ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencari yang namanya kebahagiaan. Karena setiap orang pasti mencari yang namanya kebahagiaan di dalam perjalanan hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah merupakan tujuan di mana seseorang terkadang rela mereka keluar dari rumahnya. Terkadang seseorang capek-capek untuk hanya mencari sebuah kebahagiaan. Dan ini yang perlu kita ketahui bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kebahagiaan yang hakiki adalah merupakan kebahagiaan seorang ketika dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki adalah merupakan sebuah kebahagiaan ketika seseorang itu kenal dengan Rabb-Nya, kenal dengan penciptanya, kenal dengan yang mengatur alam semesta ini. Berbeda dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang pada hakikatnya itu adalah merupakan kebahagiaan semu. Yang banyak orang mengira bahwasanya kebahagiaan itu mungkin hanya sekedar harta. Mungkin ada orang yang menganggap kebahagiaan itu adalah jabatan atau perihal-perihal yang dunia lainnya. Ini yang harus menjadi tujuan kita di dalam perjalanan ini, yang dimana seseorang harus mencari kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang itu adalah merupakan letaknya di hati ketika seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat, entah itu nikmat harta, entah itu nikmat kegantengan, entah itu nikmat jabatan, bukan menjadi sebuah kebahagiaan. Malah bisa jadi itu adalah merupakan sebuah fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukankah kita telah membaca surat Yusuf, di mana Nabiullah Yusuf diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kejamalan, yaitu sebuah kegantengan.
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan di dalam jasadnya. Bukan malah menjadi sebuah kebaikan bagi Nabi Yusuf alaihi salam, tapi justru malah menjadi fitnah, sehingga akhirnya dihasatin oleh saudara-saudaranya. Begitu pula ketika beliau diberi kenikmatan secara zahir oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjadikan dia masuk ke dalam penjara karena digoda oleh para wanita. Yang dimana ketika itu Nabiullah Yusuf ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatun zahirah, maka yang terjadi malah sebuah fitnah. Hingga akhirnya nikmat pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di penjara, nikmatu ma'rifatillah, kenikmatan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajari kepada Nabi Yusuf takwil mimpi. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenal dengan Rabb-Nya, kenal dengan penciptanya, dan kenal dengan zat yang maha mengatur alam semesta ini. Disitulah mulai muncul yang namanya jamalul hayat, yaitu keindahan di dalam yang namanya kehidupan. Bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari sebuah kebahagiaan yang ada pada diri seseorang, yaitu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin di minggu yang lalu kita telah membahas nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala tentang hakikat perjalanan seseorang di dunia. Hendaknya seseorang itu betul-betul menggunakan kesempatan ketika berada di dunia ini untuk menjadi tempat berladang, mencari bekal akhiratnya. Untuk seseorang berlomba-lomba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah tempat kita untuk kita betul-betul mencari keuntungan akhirat kita. Kemudian insyaallah kita di kesempatan yang berbarokah ini kita akan meneruskan nasihat beliau, yang dimana beliau meneruskan nasihatnya beliau ketika mengatakan fabadir rahimakallah qabla fawati imkanil bidar. Ketika Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan nasihatnya dan mengatakan, maka bersegeralah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau semua. Qabla fawati imkanil bidar, sebelum semuanya terlambat. Sebelum engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu kita masih berada di dunia ini dengan sebenar-benarnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah kesempatan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati hamba umat-umatnya. Ketika beliau mengatakan, "Syababaka qabla haramika." Gunakan waktu mudamu sebelum waktu tua. Karena waktu muda ini adalah merupakan waktu di mana seseorang masih diberi kekuatan. Kita masih muda, masih dikuatan dalam membaca Al-Quran, masih diberi kekuatan untuk hadir di majelis taklim, masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk kita bisa beramal taat. Maka mumpung masih diberi masa muda oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibuang-buang waktu ini. Kita gunakan kesempatan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau mengatakan wasihataka qabla saqamika, dan gunakan waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Karena kita enggak tahu ujian apa yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kita. Kita mungkin sekarang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu besok mau diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, gunakan kesempatan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan sehat ini untuk kita memperbanyak amal soleh. Saya jadi teringat dengan bapak yang sholat di sini. Biasanya bapak tersebut kadang nyapa, kemudian sholat, hingga akhirnya kemarin saya sapa. Beliau mengatakan, "Ustadz, sekarang sudah nggak kuat, sudah sakit-sakitan." Yang biasanya sholat pakai apa? Pakai kursi.
Dan itu sudah subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah uji seseorang dengan yang namanya sakit, bagaimana? Ya nggak bisa. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Gunakan waktu mata kita yang masih sehat, gunakan untuk membaca Al-Quran. Coba kalau sudah diberi sakit, kita nggak bisa membaca Al-Quran sebebas kita. Sudah harus cari kacamata, apalagi kacamatanya sudah tebelnya Masya Allah. Sudah berkurang kemampuan kita untuk kita merojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, untuk kita talabatul ilm. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, gunakan kesehatan tersebut untuk kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sehat ini adalah merupakan sebuah nikmat yang kebanyakan manusia itu pun lalai dari mensyukuri nikmat ini. Terkadang kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru terkadang masa sehat kita gunakan untuk yang sia-sia saja. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat dan lain sebagainya, tanpa ada buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrika. Dan masa kayamu sebelum masa miskin. Mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kita rizki yang melimpah, mumpung Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki kepada kita, gunakan rizki kita itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Rizki yang kita makan, ya sudah keluar hanya menjadi sebuah kotoran. Tapi rizki yang kita gunakan untuk fisabilillah, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah sebelum datang di mana hari itu gak ada yang namanya persahabatan, gak ada yang di situ yang namanya syafaat, gak ada di situ namanya istilahnya sogok menyogok, gak ada. Maka kesempatan ketika kita mempunyai rizki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, gunakan kesempatan tersebut untuk fisabilillah. Makanya ketika seseorang mau meninggal, gak ada yang pengen dikembalikan kecuali apa? Kecuali pengen sedekah. Begitu besarnya pahala dari sedekah hingga seseorang tersebut ingin bersedekah ketika di penghujung akhir hayatnya. Maka ini kita harus gunakan kesempatan ini. Wa ghinaka qabla faqrika, yaitu masa kaya kita sebelum kita masa miskin. Betapa banyak orang-orang yang mereka di masa miskin mereka mengharap kaya, ya Allah seandainya saya kaya, saya akan sedekah. Tapi kalau sudah kaya lupa sedekahnya. Dulu aja kalau masih miskin, ya Allah enaknya jadi orang kaya. Kalau kaya subhanallah sedekah, ngasih ke anak yatim, ngasih ke fakir miskin, ngasih ke fuqara. Subhanallah ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang lupa dengan keinginan dia ketika dia masih miskin. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan dan harus betul-betul kita ambil kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan kekayaan kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa faraghaka qabla syaghlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Gunakan waktu luang untuk membaca Al-Quran, gunakan waktu luang untuk beristighfar, gunakan waktu luang untuk taklim, gunakan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita waktu luang kita habiskan subhanallah hanya untuk sia-sia. Ingat bahwasanya waktu yang kita sia-siakan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, harus kita terus perhatikan bahwasanya waktu ini adalah merupakan nafas kita. Setiap waktu berjalan tanpa kita gunakan di dalam ketaatan, berarti umur kita pun terus berkurang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, kita lalai, kita tidak sadar, sehingga akhirnya kita pun tinggal, loh kok ternyata umur saya sudah sekian, kok ternyata saya sudah tua, kok ternyata saya sudah lemah. Kemana waktu masih kuat? Kemana waktu masih muda? Kenapa waktu
harus kita buang-buang begitu saja. Terkadang kita buang waktu tersebut tanpa ada yang namanya pahala sedikit pun. Justru terkadang kita gunakan waktu bukan dapat pahala, justru malah mendapatkan dosa. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan nasihat dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah, wahayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum datang ajal engkau. Karena kalau sudah ajal datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Maka ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan, fabadir rahimakallah qabla fawati imkanil bidar, maka bersegeralah, jangan ditunda-tunda, karena taswif itu adalah merupakan was-was dari syaitan. Seseorang terkadang mau melakukan kebaikan, nanti, hingga akhirnya terkadang seseorang kebanyakan nanti, hingga akhirnya seseorang pun dia sudah datang ajalnya sehingga tidak melakukan ibadah yang selama ini dia inginkan. Kemudian beliau mengatakan, waqtanim anfasakal adimatal miqdar, maka gunakanlah benar-benar waktumu, nafasmu yang sangat mahal harganya untuk mencari bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bekal yang harus kita butuhkan itu adalah merupakan bekal yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, wadri min dumu'ika ala ma salaf min tafritika, nangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah lewat. Dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, betapa banyak kekurangan-kekurangan yang kita tinggalkan, ketaatan yang kita banyak tinggalkan, kemudian kemaksiatan yang sudah kita lakukan, nangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa innal qitrata minad dumu'i min khasyatillah tudfi'ul buhura minan nar, karena sesungguhnya satu tetesan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa memadamkan api neraka untuk kita. Maka seseorang hendaknya apa? Hendaknya seseorang selalu mengingat kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan yang telah masa lampau, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala minal jadid, dari sekarang. Perbarui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa tayaqqat fi sa'atil ashari inda nuzulil jabbar, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bangunlah di waktu-waktu sahur di mana Allah Subhanahu wa taala turun ketika itu. Ini nasihat dari Ibnu Qudamah. Untuk kita selalu memperhatikan salat malam kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau beri waktu untuk Allah Subhanahu wa taala kalau bukan di malam hari? Kita itu dari pagi sampai malam kita itu sudah sibuk dengan makhluk. Kita itu sudah sibuk dengan istri, kita itu sudah sibuk dengan kerjaan, kita itu sudah sibuk dengan yang namanya anak. Kita sudah disibukkan dengan urusan dunia. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, bersimpuh, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ahdir biqalbika qaulal azizil ghaffar. Kemudian apa? Munculkanlah di hati engkau perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika turun di malam hari, hal min sa'ilin fa'utiyah. Karena Allah bertanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya ketika Allah turun di dalam hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta kepadaku? Fa'utiyah, sehingga aku akan beri. Begitu karimnya, begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hamba-hambanya. Apakah ada orang yang meminta kepadaku sehingga aku akan berikan kepada mereka? Terkadang kita subhanallah, kalau ada pembagian
sesuatu, entah sembako, entah uang dan lain sebagainya, terkadang kita rebutan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiya, adakah orang yang meminta sehingga aku akan beri kepada mereka? Kemudian hal min da'in fa'astajibulah, adakah orang yang berdoa kepadaku sehingga aku akan kabulkan doa-doanya? Hendaknya seseorang punya perhatian di sepertiga malam terakhir ini. Punya perhatian untuk kita bangun di sepertiga malam terakhir, bersimpu di hadapan Allah, menyesali terhadap apa yang sudah kita lakukan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan meminta kebutuhan-kebutuhan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Paling enggak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ketika kita bertobat dengan taubatan nasuha, kita akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan husnul khotimah. Karena terkadang seseorang taubat tapi bukan taubat nasuha, tapi taubatnya taubat sambel. Sudah melakukan dosa tapi pengen lagi melakukan, sudah melakukan dosa pengen lagi melakukannya. Makanya para ulama ketika melakukan taubatan nasuha, beliau memberikan syurut. Apa saja syurut dari taubatan nasuha? Ada berapa syurut dari taubatan nasuha? Ada berapa, Pak? Tahu, Pak? Pak Robani? Hah? Pak Abdul Qadir ada berapa, Pak Abdul Qadir? Ada 6. 4, 6. Sudah kita pelajari. Ada 5. Ada 5. Lupa nggak banyak merojaah ya. Ada 5 taubatan nasuha, syurut dari taubatan nasuha. Yang pertama apa? Niat. Ini sekaligus merojaah ya, sekaligus ngulang. Yaitu yang pertama, hendaknya di dalam taubatan nasuha dia ikhlas di dalam taubat. Taubat bukan karena istri, taubat bukan karena keluarga, taubat bukan karena si fulan atau si alan, tapi taubat karena memang betul-betul lillah, pengen mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu apa? An-nadam, nyesel dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Ini taubat yang nasuha, yaitu syaratnya nyesel. Namanya orang nyesel itu biasanya apa? Berusaha untuk disembunyikan. Bukan orang nyesel malah apa? Cerita-cerita kepada orang, "Wih, dulu saya berbuat maksiat kayak gini." Justru bukan nyesel, namanya bangga ini terhadap dosa yang dia lakukan. Nah, hati-hati dengan dosa yang telah kita lakukan, dengan maksiat yang kita lakukan, atau dengan ketaatan yang kita tinggalkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita, tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Biarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dosa yang telah dia lakukan, biarkan Allah Subhanahu wa taala saja yang maha tahu. Allah menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam untuk apa? Untuk menutup aib kita. Dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, ketaatan yang kita tinggalkan di siang hari ditutup dengan adanya malam hari. Apa yang kita lakukan di malam hari ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Maka jangan dibuka lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tutup. Apakah kita nggak pengen Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita nanti ketika yaumul hisab, wa inni qad satartuka laka fid dunya wa inni qad ghafarta lakal yaum. Apakah kita nggak pengen Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya dahulu di dunia saya sudah menutup aib-aibmu dan sekarang saya ampuni, sehingga Allah Subhanahu wa taala sama sekali nggak buka aib kita, baik di dunia maupun di akhirat, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya nadam, mempunyai penyesalan yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Entah dia sudah meninggalkan ketaatan, ya Allah, entah dia sudah melakukan kemaksiatan. Kita ini Bani Adam itu tempatnya salah. Pasti kita mempunyai yang namanya dosa. Apa yang sudah kita lakukan ya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga yaitu apa? Al-iqla', berhenti dari yang namanya dosa tersebut. Kalau kita meninggalkan ketaatan, ya lakukan taat ketika itu. Jangan malah terus-terusan meninggalkan yang namanya ketaatan. Atau sebaliknya, dia melakukan maksiat, ya berhenti dari maksiatnya. Kemudian syarat yang keempat yaitu al-azm. Dia harus punya tekad yang kuat. Namanya tekad yang kuat itu
Harus ada dari dalam diri seseorang. Jangan sambil sekarang berhenti, baru 2 hari pengen lagi, baru 3 hari pengen lagi berbuat maksiat. Ini namanya tobatnya nggak nasuha. Hendaknya seseorang mempunyai azam. Kalau tekadnya benar, Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepada kita semua. Kemudian yang kelima yaitu apa? Syarat dari taubatan nasuha, seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana taubat di situ masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Diterima taubatnya seorang hamba selama seseorang itu belum sakaratul maut. Kalau sudah kerongkongan, sudah ngerasa bahwasanya sudah mau mati, baru seseorang apa? Ngerasa seseorang itu sudah mau mati, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya Fir'aun. Fir'aun ketika mengatakan kepada rakyatnya ketika itu, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi ketika sudah mau tenggelam, qala inni al'an, kata Fir'aun, sekarang saya aman tuh, sekarang saya beriman. Sudah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah apa? Sudah ada di kerongkongan yang namanya nafas atau ajal seseorang. Maka ini 5 syarat yang menjadikan seseorang taubatun nasuhanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, termasuk di antara min alamati qubuli taubah, termasuk di antara alamat atau tanda-tanda diterima taubatnya seseorang itu diberi taufik untuk selalu bertobat. Setelah bertobat diberi taufik lagi untuk bertobat. Setelah bertobat diberi taufik lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang ketika taubatnya diterima, Allah Subhanahu wa taala tahu hambanya ini akan berbuat salah lagi. Karena memang manusia tempatnya salah. Hingga akhirnya diberi taufik lagi untuk bertobat. Ketika diterima taubatnya, diberi taufik lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus betul-betul sering kita lakukan, untuk kita nadam, untuk kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir. Kita gunakan dengan sebenar-benarnya waktu ini untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala mulai menutup kitabnya wasiat beliau dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan, "Na'am ya Rabbi, ana sa'ilul muhtaj." Ya Allah, saya adalah orang yang minta dan saya adalah orang yang butuh kepada Engkau. Anal faqirud dhaif, dan aku adalah orang yang fakir, yang lemah. Anal kasirud dalil, aku adalah orang yang hina. Anad da'ir raji, dan aku adalah orang yang meminta, dan aku adalah orang yang selalu mengharap kepada Engkau. Kemudian anal muqirru al-mu'tarif, aku adalah orang yang selalu beriktiraf, yaitu mengakui kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Wa anal mustaghfirul mudnib, dan aku adalah orang-orang yang selalu beristighfar dari dosa-dosa. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat panjang, as'aluka min fadlika an taj'alani minal ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, aku meminta dengan karuniamu agar Engkau menjadikan aku termasuk di antara orang-orang bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, yang dimana mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengakhiri nasihat beliau dari doa yang begitu panjang ketika beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lam ala isaati wa dhalami wa israfi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui atas segala kesalahan-kesalahanku, keburukan-keburukanku, kedoliman-kedolimanku, dan Engkau mengetahui tentang dosa yang telah aku lakukan. Anni lam aj'al laka waladan wala niddan wala sahibatan wala kufuwan. Dan Engkau tahu bahwasanya aku tidak menyekutukan Engkau dengan menjadikan bagimu seorang anak
atau menjadikan bagimu sekutu-sekutu, atau menjadikan bagi engkau ya Allah istri, atau menjadikan bagi engkau tandingan-tandingan. Fa in tu'adzib fabu'dan laka. Kalau engkau mau mengadab kami ya Allah, sesungguhnya engkau mampu untuk mengadab kami. Wa in ta'fu fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni dosa kami, itu pun engkau maha ghafurur rahim. Engkau maha mengampuni dosa-dosa kami. Kemudian beliau menutup kitabnya dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan alhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini nasihat yang terakhir, dan alhamdulillah kita menyelesaikan wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dari awal kita diberi nasihat oleh beliau, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, untuk kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersegera di dalam kehidupan kita untuk beramal soleh. Kemudian dinasihatkan kepada kita semua untuk kita tahu apa-apa saja yang bisa merusak amalan-amalan kita, dan kita dibekali oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala bahwasanya kehidupan ini adalah merupakan kehidupan yang sulit. Kita membawa amanah kehidupan yang harus betul-betul kita terus berjalan di jalan talabatul ilm, terus berjalan di dalam perjalanan ilmu, supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang selamat. Ini alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa selesaikan satu kitab nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Sudah belum? Taib. Insyaallah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di pertemuan yang akan datang kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Li'annakallah Rihlatun ila sama'i sabi'ah. Karena engkau adalah Allah bertamasya ke langit ketujuh. Insyaallah itu adalah merupakan sebuah kitab yang berkaitan dengan masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jauh lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jauh lebih kenal dengan penciptanya kita, dan kita diajak untuk berjalan-jalan ke langit ketujuh. Jangan cuma berjalan-jalan di dunia saja. Coba kita bertamasya ke langit ketujuh. Bagaimana kita melihat indahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu insyaallah mulai minggu depan kita akan kaji dan kita akan pelajari di kesempatan yang sama seperti ini, yaitu ba'da maghrib. Ini yang bisa Anda sampaikan di pertemuan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.